Baik, hari ini kita akan membahas tentang masih terkait dengan ICMP kemarin ya, penggunaan ping dan threshold digunakan untuk konektivitas atau menguji atau memverifikasi konektivitas host atau device yang ada di dalam jaringan ya. Oke, hari ini kita membahas tentang paket tracer 1327. Ya, ini nanti kita bahas dan paket tracer 1331. 31 ya. Oke. Oke, di sini kita diberikan topologi di mana topologi ini ada IP versi 4 dan IP versi 6-nya. Kita diberikan addressing table ya, R1, G00-nya sekian dan sebagainya. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah melakukan testing ya, melakukan testing ke IP versi 4. Ya, koneksi IP versi 4 di klien IP versi 4 dan IP versi 6. Oke, di sini untuk router itu kita sudah diberikan passwordnya, password untuk user exit-nya itu Cisco, kemudian privilege asset-nya adalah kelas. Baik. Kalau kita amati di sini, ini semua device sudah ada IP-nya ya. Semua device sudah ada IP-nya, tinggal ini PC 2, PC 1, 2, 3, 4 yang belum ada isinya. Nah, kini kita diminta untuk menulisnya atau istilahnya untuk mendokumentasikannya. Oke, kita buat seperti ini ya. Oke, kita buat seperti ini. Oke. Yang kita lakukan pertama kali adalah bagian pertama kita melakukan testing dan melakukan setting ulang ya untuk koneksi IP versi 4. Nah, kalau dilihat dari topologi IP versi 4 ya, klien itu ada di PC 1 dan PC 3 ya. Jadi yang menggunakan IP versi 4 itu PC 1 dan PC 3. Jadi nanti PC 1 dan PC 3 itu menggunakan IP versi 4. Oke, langkah yang pertama adalah kita akan lihat konfigurasi yang ada di PC 1 ya. Kita klik PC 1-nya, kemudian kita lihat IP-nya. Nah, ini di lock ya. Ini di lock nggak bisa. Oke, kita menggunakan command prompt. Nah, untuk mengetahui konfigurasi IP dari command prompt, kemarin kita sudah membahas juga, yaitu menggunakan perintah ipconfig. Ipconfig all. Ini digunakan untuk mengetahui konfigurasi IP yang ada di perangkat tersebut. Nah, oke, kita lihat di sini ipconfig all /all. Ini kita bisa lihat bahwa IP versi 4 di PC 1 ini adalah IP-nya. Ini IP-nya. Kemudian default gateway-nya juga ada. Ya. Oke, kita copy dulu. IP versi 4-nya alamatnya adalah ini ya, 10.10 ini. Kita copy ke sini. Netmask-nya kemudian default gateway-nya ini. Oke, sudah ya. Oke. Terus kemudian selanjutnya kita juga lihat konfigurasi yang ada di PC 3. PC 3. PC 3 juga kliennya menggunakan IP versi 4. Sama, kita gunakan ipconfig all.
Nah, ini ketahuan juga IP-nya. IP-nya untuk PC3. MAC address-nya ini ya. Gateway-nya ini. Oke. Oke. Kemudian kita lihat perintah selanjutnya adalah gunakan ping untuk testing koneksi antara PC1 dan PC3. Oke, kita ke PC1 dulu ya. Ke PC1. Oke. Kita ngeping ke PC3. Ping PC3 10 1 18. Oke. Dari hasil perintah ping kita mendapatkan pesan ya. Reply from 10.10.197 destination host unreachable. Kemarin sudah kita bahas ya, dari kalau ada perintah ping itu ada 3 apa namanya? Ada 4 ya. Ada 3 ya, ada 3 kondisi. Yang pertama adalah reply ya, dapat di reply, kemudian yang kedua adalah net unreachable. Kalau net unreachable berarti jaringannya yang bermasalah. Ya. Kalau host unreachable berarti hostnya bermasalah. Host yang kita tuju itu bermasalah. Ya. Host yang kita tuju bermasalah. Nah, kemudian ini kan berarti paket tidak sampai ya. Paket tidak sampai ke PC3 ke 10.10.118. Nah, ini kita bisa melakukan perintah untuk ngecek, ngelacak. Ini paket ini tidak sampainya di mana? Ya, tidak sampainya di mana? Ya, kalau kita lihat dari apa ini ya, ini kan ada 3 router ya. Jadi PC1 itu kan gateway utamanya adalah router 1, kemudian PC3 adalah gateway utamanya, default gateway-nya adalah router 3. Nah, di sini masih ada router 2. Ya. Oke. Kita trace dulu. Menggunakan perintah trace. Trace kemudian IP-nya 18 ya. Oke. Nah, dari hasil perintah trace ini di hub yang pertama yang 10.10.197 itu kan default gateway-nya PC1. Jadi dari PC1 ya, dari PC1 ke router 1 itu tidak ada masalah ya. Dari PC1 ke router 1 tidak ada masalah. Nah, yang bermasalah adalah dari router 1 mungkin permasalahannya di router 2 atau bisa jadi permasalahannya juga di router 3 ya. Yang jelas PC1 ini dia tidak ada permasalahan koneksi ke router. Jadi ke default gateway tidak ada masalah. Ya. Ke default gateway tidak ada masalah. Nah, kemudian ya, setelah itu kita lihat perintahnya lagi. Ya. Nah, kita juga lihat di PC3. Oke, PC3 ping ke PC1. Ya. PC1 10.10.198. Nah, sama. Dari PC3 juga sama. Kayak kita trace ya. Lakukan perintah trace lagi untuk ngecek
Masalahnya di mana? Ya. Oke, 17 ini adalah default gateway-nya router 3, PC3. Berarti dari PC3 ini ke router ini juga tidak ada masalah. Nah, berarti permasalahannya antara R1, R2 atau R2, R3. Ya, jadi permasalahannya ada di sini. Ya. Karena masing-masing ke gateway-nya tidak ada masalah. PC1 ke gateway-nya ke R1 enggak masalah, PC3 ke R3 juga tidak ada masalah. Jadi permasalahannya yang mungkin timbul itu ada di R2 dan R1, R2 atau R2, R3. Permasalahannya kemungkinan ada di sini. Ya. Nah, oleh karena itu kita coba investigasi ya. Kita coba investigasi dari sini ya. Dari PC1 ya, di PC1 itu IP yang terakhir bisa dihubungi itu adalah 197. Dengan 197 ini adalah miliknya default gateway. Coba kita lihat di sini ya. Cisco enable class. Oke. Kita lihat konfigurasi IP address di perangkatnya. Nah, kita lihat di sini G00 tadi ya 97 itu punyanya G01. Ya, kita lihat di sini. Nah, G01 itu adalah 197. Ya, 197. Itu gateway utamanya dari PC1. G01 ini, ya. Maka kita lihat di tabel, benar nggak sih G01 itu 97? Oke, benar, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. G01 nggak ada masalah. Oke, terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya, enterprise brief sudah ya. Nah, kita lihat di R1-nya tadi. Nah, kemudian ini tidak masalah ya. Kemudian dari R1 ke R2. R1 ke R2 itu menggunakan jaringan 10.10.1.4. Ya, 10.10.1.4. 10.10.1.4. Nah, di sini dia hubungannya adalah serial 01 dari R1 ke serial 000 ke R2. Ya. Berarti yang terhubung ke R2 itu adalah serial 001-nya. Kita lihat konfigurasi IP-nya, serial 001. Ya, ini ya, 6. Kita lihat di sini konfigurasi IP-nya di mana itu? Ini 6. Oke ya, tidak masalah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, sudah benar. Ya, gateway-nya apa namanya? IP-nya sudah benar. Kemudian kita lihat IP row-nya, routing-nya, tabel routing-nya. Oke, di sini serial 001 itu ada dua IP ya. Yang pertama adalah 10.10.1.4 ini, 10.10.1.4 itu ininya, jaringannya ya, dari hasil subnetting. Kemudian 10.1.1.6 ini adalah IP dari perangkatnya ini, interface-nya ini, serial 001. Jadi nanti kemarin kan sudah ada ya di soal UTS kemarin, mana perangkat yang dimiliki R1. Nah itu Anda lihat saja perangkat yang dari tabel routingnya dia yang lokal, ya, yang slash-nya 32. Yang slash 32 pasti dia adalah IP dari perangkat yang terkait. Ya. Slash 32.
Nah, ini juga slash 32.197 itu punyanya gigabit 01 ya, gigabit 01. Yang connected ini berarti dia ini jaringannya, ini jaringan, ini alamat interface-nya. Ini alamat jaringan, ini alamat interface, kalau alamat hostnya, ya, alamat hostnya. Oke, jadi di R1 tidak ada masalah ya, kan sudah sesuai. Ya, coba kita lihat di R2. R1 sudah, di R2 coba. R2, enable flash. Kita lihat juga show interface, show IP interface brief. Nah, kita lihat di sini. R2 itu kan dia mempunyai dua hubungan, ya, yang ke R1 dan ke R3. Kalau yang ke R1 dia menggunakan serial 00. Serial 0-nya di sini adalah 10112. Kemudian di R3-nya ya, dia ke 10.10.19 melalui S01 ya, S001. Nah, kita lihat di sini IP dari interface yang ada di router 2 itu 10.10.12 dan 10.10.19. Untuk yang kalau yang 00 yang 10.112 itu terhubung ke R1, 10.10.19 itu terhubung ke R3. Nah, coba kita lihat dari addressing table-nya. R2. Oke. Lihat. R2, serial 00-nya yang dikonfigurasi di alatnya adalah 10.10.12. Nah, ini ya ketahuan ya. Berarti permasalahannya ada di S00-nya. Ya. Kalau yang di S01 itu sama, sesuai. Berarti permasalahannya di sini adalah di S00-nya. Ya, di S00-nya di mana harusnya IP yang dikonfigurasi adalah 15, di sini yang terkonfigurasi adalah 12. Oke, jadi bisa menjawab pertanyaan yang ada di ini, di activity-nya. Ya. Nah, dari hasil langkah kedua, maka bisa dipastikan masalahnya apa? Masalahnya adalah ini tadi. Ya. Antara IP address di addressing tabelnya dengan yang dikonfigurasinya di R2 itu serial 00-nya tidak sama. Ya, harusnya yang 15 di sini malah dia dikonfigurasinya 12. Ya. Terus apa solusinya? Ya mengganti IP serial 000 ini, serial 000 ini menjadi 15, bukan menjadi 12. Oke. Ya, sekarang kita ganti ya. Conft interface serial 000. Oke. Nah, ini kan pertama dia sudah terkonfigurasi IP-nya ya. IP-nya sudah terkonfigurasi 10.10.12. Maka untuk merubahnya kita harus hapus dulu IP address-nya. Cara menghapusnya adalah menggunakan perintah no IP address 10.10.1.2. Nah, kemudian kita shutdown. Oke. Lalu kemudian kita ganti ya menggunakan perintah IP address 10.10.1.5. Netmask-nya 255 255 255 252. Kemudian kita aktifkan kembali no shutdown. Nah, selesai. And kita lihat so IP interface brief-nya sudah ya, sudah keset ke 5 ya. Kemudian kita lihat so IP route-nya
Nah, di sini routingannya sudah muncul ya. Dia masuk ke IP ini ya, 18 ya. Dia sudah masuk ke IP 18 dan IP ke 14 ya. Nah, dia sudah ngerouting ke sini dan ngerouting ke sini. Ya, harusnya sudah bisa antara PC 1 dan PC 3. Oke, kita coba kita lagi PC 1. Oke. Nah, kita ngeping ke PC 3. Nah, sudah bisa ya. Jadi permasalahannya adalah karena tadi konfigurasi serial 000 yang di R2 itu tidak benar, tidak sesuai dengan addressing tabelnya. Kemudian kita trace, nah sudah bisa semua, oke, komplit, sudah sampai. Begitu pula di PC 3 harusnya juga tidak ada masalah ya. Kita ping ke PC 1, connect ya. Kemudian kita ping kita reset, nah semua connect ya. Oke, jadi sudah tidak ada permasalahan. Tidak ada masalah. Oke. Oke, sudah. Kemudian kita ke bagian kedua, yaitu tes dan restore IP versi 6. Sama seperti tadi ya prosesnya ya. Kita menggunakan ini, IP config tadi, kita cek IP-nya PC2 berapa, PC4. Karena yang ada IP versi 6 kliennya adalah PC2 dan PC4. IP versi 6 kliennya. Oke, kita klik yang IP PC2. Ya, kita lakukan sama tadi ya. IP config all. Nah, ketahuan ya di sini ya. IP address-nya ini ya. Ini IP address-nya. Kita masukkan ke addressing tabel. IP2. Slash-nya 64. Ya, 64 juga. Sama. Kemudian default gateway-nya adalah ini, FE 01 ya. Nah, kemudian PC4 kita cek lagi sama prosesnya, IP config all. Ini ya, IP address-nya ini. Kemudian default address-nya, default gateway-nya ini. Oke. Nah, kita lihat ya, kita lihat seperti tadi kita ping ya, kita ping ke PC4. Ini 64 juga ya. Ke PC4. Ping. Nah, ini nggak bisa ya. Kalau tidak keluar informasinya berarti tidak connect. Oke, kita trace ya. Dia paketnya berhentinya di mana. Oke, di sini kita bisa melihat perjalanan paketnya dari PC 2 ya, PC 2. Dia bisa melewati DB111. DB111 berarti ini ya, DB111. Berarti G00. DB111 itu siapa sih? Di sini kita lihat DB11. Oh ini G00. Gateway utamanya ya, default gateway-nya. Ya, default gateway-nya. Alamat dari default gateway-nya ini. Berarti G00 ini. Kemudian DB121, DB121 coba kita lihat. DB121. Dia serial 00-nya R2. Oh, berarti sini. Ya.
Loh, berarti PC2 ini bisa nyampe ke router 1, router 2 bisa nyampe. Ya, ke router 2 bisa nyampe. Kemudian kita lihat, dia juga bisa, paket juga bisa sampai ke DB132. 132 itu miliknya siapa? Coba kita cek. DB132, DB132. Nah, ternyata DB132 itu adalah S01-nya R3, S01. Nah, ini yang sini. Nah, berarti paket yang dikirim dari PC2 itu bisa melewati R1, melewati R2, melewati R3. Ya, itu. Sementara kesimpulan kita seperti itu. Nah, kemudian kita coba kalau dari PC4, bagaimana prosesnya? Ya, kita ping PC1 dari PC4, PC2 dari PC4. Ping. Nah, nggak bisa ya, nggak bisa. Coba kita trace, ya paketnya nyampe kemana sih? Kok nggak bisa? Kalau tadi berarti kalau yang dari PC2 itu kan bisa nyampe ke sini ya, bisa nyampe ke R3. Berarti kemungkinan dari R3 ke ini, ke PC4. Karena bisa nyampe sini ya, bisa sampai ke R3 sini. Berarti permasalahannya ada di R3 ke sini, ya jalur yang ada di sini ini. Jadi permasalahannya ada di jalur yang sebelah sini. Oke, coba kita trace. Dari PC4 ke PC1, 2 ke PC2 ya. Oke, kita lihat di sini dari awalnya saja sudah tidak connect. Berarti dari PC4 ini dia tidak bisa keluar dari jaringan lokalnya. Ya. Berarti permasalahannya ada di default gateway-nya PC4. Default gateway-nya PC4 ya kemana? Ini G00. Ya, G00. Berarti PC4 itu tidak bisa keluar dari jaringan lokalnya ini menuju ke PC2. Ya, ke PC2. Ya, oke. Berarti kita cek dulu R3-nya. Oke, kita cek R3. Ada masalah nggak sih R3-nya? Enable class. Oke, kita show IPv6 interface brief. Kita lihat IP-nya yang ada di, karena dia menggunakan IP versi 6, kita cek yang IP versi 6-nya aja. Nah, oke kita lihat G00, 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 G00 itu yang ini. Berarti ini yang nanti digunakan oleh PC4 sebagai gateway utama, default gateway. G00 dia IP-nya IP ininya apa namanya? Link lokalnya FE803. Kemudian untuk IP-nya 2001 DB8141. Kemudian serial 001 itu yang ini, berarti yang keluar ke sana itu DB8132. Kalau yang link lokalnya adalah FE803. Oke. Coba kita lihat di sini. Ini enggak ada masalah ya. Coba kita cek di tabelnya. PC3 G00-nya DB8141, DB8141, link lokalnya sama ya. Ini harusnya ditambahi link lokal. Link lokalnya adalah FE803. Kemudian S00-nya FE803 untuk link lokalnya. Untuk IP-nya 2001 DB8132, DB8132. Oke, benar ya, tidak masalah. Jadi di R3 tidak ada masalah. Ya, di routernya tidak ada masalah.
Berarti kemungkinan masalahnya di mana? Coba kita cek. Ya, kita cek di PC 4-nya. Tadi IP config-nya oh ya. Nah, kita lihat di sini. Kita cocokkan PC 4 ya. PC 4 itu address-nya 20db8142, kemudian default gateway-nya FE802. Ya. Nah, dari sini kita sesuaikan bahwa tadi di R3 tadi link lokal kita lihat IP-nya, ya. Kan yang digunakan sebagai default gateway untuk PC itu kan kalau di IP versi 6 adalah link lokalnya. Kita cek link lokalnya. Nah, link lokal yang ada di sini di R3 itu kan tadi FE803, ya, link lokalnya di sini. Di konfigurasi routernya. Mana tadi ya? Nah, ini ya. Di sini 803. Tapi di PC 4 dia default gateway-nya adalah 802. Nah, berarti permasalahan utamanya adalah di gateway, default gateway-nya PC 4. Salah. Nih ya. Harusnya 803, ini 802. Ya. Nah, dari sini kita bisa kita jawab pertanyaan yang ada, ya, yang ada di sini. Ya. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah default gateway PC 4 itu salah. Ya, caranya bagaimana tulisan? Ya, kita ganti. Oke, kita lihat di PC 4. Ini ya. Kita ganti. Nah, ini default gateway-nya bukan 802 tapi 803 ya. Oke. Coba sekarang kita cek ke PC 2 ke PC 4. Nah, sudah bisa ya. Nggak ada masalah. Kita trace. Nah, sudah sampai ya. Jadi permasalahannya ada di gateway, default gateway-nya PC 3 tadi yang keliru. PC 4 ya. PC 4 mana tadi? Hilang. Nah, yang dari sini tadi ya. Oke, kalau gitu kita coba dari sini, dari PC 4. Kita ping ke 2. Nah, sudah nyambung kan ya? Sudah nyambung. Kemudian kita trace. Nah, sekarang muncul ya. Ini default gateway-nya ini. Oke, yang tadi. Jadi bisa Anda cek ketika Anda melakukan tracing, trace route atau tracer, ketika pada awalnya sudah error seperti ini, berarti permasalahan utamanya adalah ada di default gateway host tersebut. Kalau di sini di PC 4. Jadi default gateway PC 4 itu yang bermasalah. Keliru, salah, ya. Jadi kalau kita trace seperti ini, baru satu hub saja sudah error, berarti dia permasalahannya ada di default gateway-nya. Ya, di default gateway-nya. Oke. Itu teman-teman ada pertanyaan terkait ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Baik. Baik. Ini 13.27 sudah. Ya, coba kita lanjutkan ke paket tracer selanjutnya yaitu 13.31. Nah, konsepnya sama ya. Jadi ketika kita mau ngetes untuk mencari permasalahan, yang pertama kita ping dulu. Ya, kita ping. Kalau tidak nyambung, ya kita trace ya. Ini putusnya di mana? Jalur putusnya di mana? Ya. Nah, di paket tracer yang 13.31 ini kita diminta untuk melakukan proses checking menggunakan IJMP. IJMP itu ya ping dan trace route atau tracer ya. Toolnya itu. Nah, di sini permasalahannya ada beberapa customer itu komplain kok beberapa tidak nyambung ke network. Ya, ke resource-nya. Nah, perintahnya adalah yang pertama adalah semua host harus bisa connect
ke corporate server. Jadi host ini harus bisa connect ke corporate server yang ada di sini. Ini addressing table-nya sudah disediakan, jadi kita tinggal mencocokkan saja. Semua host, berarti yang ini ya, host yang di bawah ini PC1, laptop A, PC2, PC3, PC4, server, laptop B, dan laptop C itu harus connect ke corporate server yang ada di atas ini. Ya. Oke, yang pertama adalah tunggu sampai linknya berwarna hijau. Nah, ini sudah hijau semua, ya, link-linknya ini sudah berwarna hijau. Kemudian pilih host dan gunakan ICMP ping, ya, kemudian tracer dan sebagainya untuk ngetes, ya. Jadi masing ini semua host ini nanti di-ping ke corporate server. Hasilnya seperti apa? Apakah nyambung atau tidak? Kalau tidak, kita diminta untuk membetulkannya. Oke, yang pertama adalah PC1 ya. Ini corporate PC1 itu kan IP versi 4 ya, berarti yang kita gunakan adalah IP versi 4 ini. Kita ngeping ke sini. Ping. Oke, awalnya memang request and timeout, tapi terus nyambung. Nah, berarti bisa nyambung ya, tidak masalah. Kalau sudah bisa nyambung, ya sudah, tidak ada masalah. Ya kita ke laptop A. Laptop A juga IPv versi 4, kita pas, ini nyambung, ya jadi nggak ada masalah. Kemudian PC2 itu IP versi 6, berarti kita gunakan yang ini ya. Gunakan IP versi 6-nya. Oke, kita ping juga. Ping ke alamat corporate. Nah, bisa. Berarti nggak ada masalah. Ya sudah. PC3 sama, kita cek. Ping. Ini juga bisa ya. Jadi nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Oke, kemudian ke PC4. PC4 itu IP versi 4, berarti menggunakan yang ini tadi. Ping. Nah, ini nggak bisa. Ya, kalau lama seperti ini sudah nggak bisa. Request timeout RTO. Nah, kita tunggu dulu hasilnya seperti apa. Oke, nggak bisa ya. Coba kita trace. Kita trace. Kita trace. Oh, berarti ini permasalahannya ada di default gateway-nya. Kalau nomor 1 saja sudah tidak muncul. Ya, kita permasalahannya ada di default gateway-nya. Oke, kalau begitu kita cek konfigurasi IP-nya. Konfigurasi IP-nya dari PC4 ini adalah IP address-nya adalah 10.10.5.10. Default gateway subnetnya 255.255.255.0. Default gateway-nya adalah 10.10.5.11. Oke, kita cocokkan dengan tabel addressing-nya. PC4. PC4 10.10.50 sama ini sama default. Nah, ketemu kan ya. Jadi PC4 ini permasalahannya adalah di default gateway-nya. Default gateway-nya itu kan harusnya 10.10.51, bukan 10.10.5.11. Maka yang kita lakukan adalah mengganti default gateway-nya. Nah, di sini. Nah, ini diganti default gateway-nya. Oke. Ya, sudah. Coba kita cek lagi. Kita ping ke servernya. Nah, sudah nyambung ya. Servernya sudah nyambung. Kita tracer. Oke, nah sudah komplit. Berarti PC4 permasalahannya ada di default gateway-nya. Default gateway-nya tadi salah. Ya. Coba kemudian kita ke server.
Ya, server sama kita ping ke ini. Ya, server ping juga nggak bisa. Oke, kita tunggu. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Oke. Nah, kemudian kita trace. Coba kita trace. Berhentinya di mana sih? Nah, ini juga permasalahannya sama dengan yang PC4 tadi. Hub pertama saja dia sudah tidak nyambung, berarti artinya dia ke default gateway-nya saja tidak nyambung. Kalau gitu kita coba cek. Ya, cek IP-nya. Kita lihat default gateway-nya. Oke, IP-nya adalah di sini auto configuration, berarti dia menggunakan DHCP ya. Kalau auto configuration dia menggunakan DHCP. IP address-nya adalah 169.24.20.90. Subnetnya 255.255.00. Default gateway-nya, ini default gateway-nya kosong. Oke, kita cocokkan dengan addressing table-nya. Server 1, nah ini server 1 malah parah ini ya. Harusnya IP-nya 10.10.5.20 ya. Kemudian 255.255.255.0. Default gateway-nya 10.10.51. Jadi ini salah semua. Ya. Oleh karena itu kita ganti yang salah tadi yaitu IP-nya, netmask-nya dan default gateway-nya. Ya, kita ganti. Nah, ini bukan DHCP tapi kita pilih yang static ya. Kalau di situ tadi auto configuration berarti dia DHCP. Ya, kita pilih, kita masukkan 10, 10, 5, 20, netmask-nya 255, 255, 2550, kemudian default gateway-nya 10, 10, 5, 1. Oke, sudah, coba kita cek. Kita ping, ya, ping, ping. Oke, ping berarti sudah bisa. Kemudian kita trace. Oke, trace nyampe ya. Jadi permasalahannya di server 1 tadi adalah tidak hanya permasalahannya di IP address-nya, subnet mask-nya dan default gateway-nya yang belum tersetting. Kita coba IP config ya. Nah, ini sudah sesuai ini ya. Oke. Kemudian kita lihat laptop B, laptop B. Laptop B itu IP versi 6 ya. Oke, kita pakai yang IPv6. Ping IPv6. Nah, ini nggak nyambung juga ini kemungkinan ya. Nah, RTO, request timeout. Request timeout. Oke. Oke, kita trace berhentinya di mana. Nah, ini kemungkinan ada di default gateway-nya lagi, ya. Default gateway-nya. Karena di awal aja sudah tidak nyambung. Berarti kemungkinan permasalahannya ada di default gateway-nya. Ya, kalau gitu kita cek IP konfigurasi IP-nya, config. Oke, laptop B, nah ini IP-nya juga belum tersetting, ya. IP-nya belum tersetting ini. Jadi permasalahannya ada di IP-nya. IP-nya belum tersetting, ya. Oh sudah ding ya. Oh iya ini IP versi 6. Oh ini sudah tersetting default gateway-nya FE801 benar. Wah ini konfigurasi IP-nya benar. Kliennya, hostnya. Kalau begitu masalahnya di mana? Berarti kemungkinan masalahnya lagi ada di setelahnya.
Ya, kita lihat ini ya laptop B, dia itu konfigurasi apa namanya default gateway-nya adalah ini. Ya, R3. R3 yang ini berarti ya. Ini lama banget. Oke. R3 itu yang mana? Nah, berarti permasalahannya ada di default gateway-nya ini ya. Berarti perangkat G001 ya, perangkat dari R3 ini yang G001-nya. Ya, G001-nya. Ini bermasalah berarti karena dari laptop B keluar itu tidak bisa. Ya, kan harus melalui ini G001. Ya, coba kita lihat dulu konfigurasi dari ini. Enable show IP interface brief. Oh, IPv6 ya. IPv6 interface brief. Kita lihat dulu. Oke, di sini tadi yang menghubungkan kan di G001 ya. Jadi kita lihat yang G001 aja. G001 di sini konfigurasinya adalah FE801 dan 2001 DB861 ya. Coba kita cek di addressing tabel. Ini R3 mana R3 ini? R3 G001 G001. Oh, harusnya ini ya. Harusnya 51 bukan 61. Berarti ini ada keliru di konfigurasi IP G001-nya. Ya. Jadi kita harus konfigurasi ulang ya. Konfigurasi ulang IP-nya. Konfigurasi ulang ya. Interface G0001. Oke. Itu IP-nya kan sudah keset ya, berarti harus kita hilangkan dulu. No IPv6 enggak bisa ya. 221 DB8 61. Nah, no IP address. No IP address. No IPv6 address 2001 DB8 DB8 61. Oh, 64. Ya, oke. Kita shutdown dulu. Oke, lalu kita berikan alamat IP-nya lagi. Ini menggunakan 51. Oke, kita no shutdown. Oke, up. Kita end, kemudian kita lihat show IPv6 brief. Oke, ini sudah. Loh, mana tadi? G01-nya. Kok belum ya? Oh, keliru. Kok no IPv? Salah ini. Perintahnya salah. Oke, kok no toh tadi? Harusnya IPv6 address ya. And kita lihat. Oke, sudah ya. Sudah keset. Coba kita ke laptop B tadi. Kita ping ke ini.
Belum bisa. Coba kita ke sini lagi. On interface G001. Shutdown. Oke. No shutdown. Oke, coba kita cek lagi. Out. Coba kita trace lagi ya. Nah, berarti ini G001 ya. Oh, coba. Oh, sudah bisa. Ya, udah. Tadi permasalahannya di sini. Linknya tadi belum hidup. Oke, sudah bisa. Oke, ya, oke selesai. Kemudian laptop C, coba kita cek laptop C apakah ada masalah. Ping, kok ini ya? Nih. Oke, laptop C malah nyambung ya, nggak ada masalah. Oke, jadi semua sudah nyambung teman-teman dari laptop A, laptop PC1, laptop A, PC2, PC3, PC4, server 1, laptop B, dan laptop C sudah nyambung semua. Oke. Jadi itu tadi ya, permasalahan-permasalahan apabila kita menemui koneksi host dalam jaringan yang tidak ada masalah, kita untuk verifikasinya menggunakan ping. Di ping dulu. Kalau ping nyambung berarti ya udah nyambung. Kalau di ping nggak nyambung baru ke tracer. Kita lihat dia paket itu berhentinya di mana. Ya, paket itu berhentinya di mana. Nah, kalau sudah kita cek konfigurasi IP address host kita yang bermasalah tersebut. Nah, kita sesuaikan dengan tabel addressing-nya. Permasalahannya di mana sih ya? Oke. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih, saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.